Bukan menguasai jurus-jurus lawan, tapi mengetahui kelemahan jurus-jurus lawan. Nah, sama kamu belajar kristologi ini, kamu kepingin jadi kristolog yang handal, yang hebat, maka kuncinya kamu harus menguasai seluruh ilmu Islam. Jadi ilmu Islamnya, Al-Qur'annya, ulumul Qur'annya harus mumpuni, ya. Kemudian ulumul hadisnya harus mumpuni. Semuanya harus kamu kuasai itu. Baru kamu bisa disebut sebagai seorang muslim yang hebat. Nah, akan lebih hebat lagi kalau kamu mengetahui kelemahan lawan. Kamu mau berhadapan dengan orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi, maka kamu harus mengetahui kelemahan-kelemahan buku hitam bersampul tebal. Lelang dakwah, lukisan Sweet Orange, karya Meru Sandia, pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman, dilelang dengan harga terbaik, yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang. Lukisan Sweet Orange ini dilelang dengan harga 25 juta saja. Untuk muslimin yang lebih dahulu menghubungi kami. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Yang kami hormati segenap asatid dari Universitas Darussalam, yang saya hormati Mas Ipung Atria, President of ISSI, Ikatan Suami Satu Istri Indonesia, ya. Dan yang tentunya kami banggakan adik-adik mahasiswi dari Universitas Darussalam Gontor Ponorogo. Yang insya Allah pada pagi ini, siang nanti, dan insya Allah sampai besok, okay, akan melaksanakan daurah di Mu'allaf Center Hagia Sophia Malang ini. Ini padahal kita sudah mencanangkan tidak memakai kata Malang, ya Pak Ipung, tapi kita ganti menjadi Malang Kucet Suara, karena kalau Malang saja itu selalu Malang. Nah, alhamdulillah kita yang hadir di sini malah insya Allah akan semakin berkah. Ilmu kita insya Allah akan bertambah dan insya Allah semakin bermanfaat bagi diri pribadi, bagi keluarga, dan tentunya yang lebih penting lagi untuk umat. Jadi ini betul-betul Malang Kucet Suara. Baiklah, langsung saja saya pada pembahasan pagi ini. Saya diberi waktu nanti sampai zuhur, ya. Nah, itu akan dilanjutkan oleh guru kita semua, termasuk guru saya juga, Ustadz Ahmad Kainama, ya. Jadi saya akan memberikan materi yang ringan, tapi insya Allah ini yang akan mematahkan untuk kita berhadapan, baik bagi pemula maupun bagi yang sudah senior, baik ketika menghadapi para misionaris awal, misionaris kelas bulu sampai misionaris kelas berat. Insya Allah dengan materi ini Anda sanggup. Jadi tidak usah sampai ngelontok memahami Bible. Ya, saya sering mengatakan buku tebal bersampul hitam itu, kita tidak perlu sampai menghafal bahkan memahami itu. Jadi kita mengetahui bagian-bagian tertentu saja kita sudah cukup untuk menyapu bersih argumen mereka. Jadi dalam bahasa guru kami, Allahumma yarham Kiai Haji Abdullah Wasi'an,
Nah, beliau ini dulu selalu memberikan daurah terutama kepada mahasiswa akhir di Universitas Islam Darussalam Gontor bersama Allahumma yarham Kiai Haji Misbah, Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur dulu. Jadi beliau ini selalu rutin setiap tahun memberikan pembekalan ilmu kristologi kepada mahasiswa juga mahasantri yang siap-siap akan meninggalkan pondok pesantren, melakukan pengabdian di masyarakat, baik yang hanya 1 tahun itu sebagai kewajiban pengabdian maupun ketika nanti berhadapan di tengah-tengah medan tempur yang sebenarnya, yang akan menjadi para mubalik, para da'i di tempatnya masing-masing. Jadi Allahumma yarham Kiai Haji Abdullah Wasi'an ini dulu berpesan begini waktu kami belajar pada beliau. Jadi saya mengenal, tidak apa-apa ya saya cerita sedikit ya. Jadi kata pepatah itu tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal silahkan disayang. Jadi saya mulai mengenal Bapak Kiai Haji Abdullah Wasi'an itu pada tahun 89. Jadi beliau diundang menjadi khatib Idul Adha waktu itu. Di kampung kelahiran saya di Probolinggo sana, beliau jadi khatib. Dan beliau memaparkan mengenai siapa anak Ibrahim alaihissalam yang dikorbankan dalam khatib itu. Jadi pemaparan yang luar biasa. Bayangkan khutbah Idul Adha kurang lebih 1 jam tanpa terasa itu sudah selesai. Bahkan jamaah waktu itu masih penasaran. Seperti apa sih sebetulnya kelanjutan khutbah ini? Dan itu termasuk yang saya rasakan. Nah, qadarullah 89 saya ikut UNPT. Waktu itu belum UNPT, Sipenmaru ya. Sipenmaru. Saya daftar di Fakultas Kedokteran Brawijaya, Erlangga. Jadi saya pilih Universitas Negeri. Ternyata tahun itu saya gagal. Saya tobat lagi tahun 90, gagal lagi. Tidak putus asa, saya coba yang terakhir kali ketiga tahun 91 dengan pilihan yang sama, masih gagal juga. Ya alhamdulillah berarti Allah sudah menetapkan saya harus belajar ilmu kedokteran di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Nah, tahun 89 saya masuk kedokteran. Nah, tahun 90 ketika setahun saya sudah mulai kenal wilayah Surabaya dan sekitarnya, saya mencari alamat Kiai Haji Abdullah Wasi'an, khusus memang untuk mau belajar. Saya niat untuk belajar pada beliau. Nah, saya cari di Kalibokor, ternyata beliau sudah pindah ke perumahan Rewin Waru Sidoarjo. Nah, sejak itulah tahun 90 saya bertemu dengan Kiai Haji Abdullah Wasi'an. Ya. Dan karena saya kuliah di perguruan tinggi swasta, di mana waktu itu untuk menjadi seorang dokter muda saja sulitnya minta ampun. Kita masih harus melaksanakan ujian konsorsium yang berpusat di Jakarta dengan sistem penilaiannya per paket. Jadi ada paket 1, paket 2, paket 3A, paket 3B, paket 4A, paket 4B. Kalau sudah lulus sampai 4B ini baru kita lulus sebagai dokter muda. Nah, 1 paket ada yang berisi 3 mata kuliah, ada yang berisi 5 mata kuliah. Dengan sistem seluruhnya harus tuntas. Rata-ratanya harus tuntas. Jadi kalau 5 paket begitu, rata-ratanya harus 6. Nah, kalau ada 1 mata kuliah yang tidak lulus sehingga rata-ratanya 5,9, dianggap semuanya hangus. Nah, itulah yang bikin kami waktu itu banyak yang frustasi kuliah di Fakultas Kedokteran itu. Ya.
Jadi singkat cerita, kami belajar di Kiai Haji Abdullah Wasi'an, dan beliau berpesan, Lutfi, ibaratnya kamu ini sebagai pesilat. Jadi kalau kamu ingin hebat, kamu harus menguasai seluruh jurus perguruan silatmu. Karena beliau tokoh Muhammadiyah. Muhammadiyah itu punya silat ortom namanya tapak suci. Jadi misalkan kamu mau jadi pendekar tapak suci yang mumpuni, maka kamu harus menguasai seluruh ilmu bela diri, jurus-jurus yang ada di tapak suci. Baru kamu bisa menjadi pendekar tapak suci yang hebat. Dan kalau ingin lebih hebat lagi, kamu harus mengetahui kelemahan jurus-jurus lawan. Ya, bukan menguasai jurus-jurus lawan, tapi mengetahui kelemahan jurus-jurus lawan. Nah, sama kamu belajar kristologi ini, kamu kepingin jadi kristolog yang handal, yang hebat, maka kuncinya kamu harus menguasai seluruh ilmu Islam. Jadi ilmu Islamnya, Al-Qur'annya, ulumul Qur'annya harus mumpuni, ya. Kemudian ulumul hadisnya harus mumpuni. Semuanya harus kamu kuasai itu. Baru kamu bisa disebut sebagai seorang muslim yang hebat. Nah, akan lebih hebat lagi kalau kamu mengetahui kelemahan lawan. Kamu mau berhadapan dengan orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi, maka kamu harus mengetahui kelemahan-kelemahan buku hitam bersampul tebal berjudul Alkitab itu. Nah, ya, saya mohon maaf tidak bawa Alkitab karena memang agenda saya ke Malang ini, bapak saya sakit, jadi mohon doanya, mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya. Bishem Adonai Harahaman Harahum Hadahillah Ledonai Rabban Ha'alamin Harahaman Harahum Molech Yom Haddin Otcha Abedim Obcha Mistayim. Jadi pagi ini saya diberi amanah untuk menyampaikan, untuk menggembleng panjenengan semua agar menjadi seorang muslim yang mengetahui kelemahan jurus lawan. Ya, baik, saya mulai saja dari perjanjian baru. Untuk perjanjian lama dan sebagainya itu di akhir saja ya, di sesi kedua nanti. Jadi seringkali sekarang ini yang aktif mendatangi rumah umat Islam yang door to door itu sekarang ini biasanya dari saksi Jehovah ya. SSY ini memang terkenal militan. Jadi mereka tidak peduli, pokoknya melebu aja. Meskipun oleh golongan Kristen sendiri, saksi Yehova ini dikatakan golongan yang sesat. Nah, tapi bagi mereka tidak peduli, pokoknya yang penting berdakwah. Nah, yang kedua yang sering mendatangi rumah-rumah kita itu dari kelompok Protestan. Terutama Protestan yang memang aktif di misi-misi tersebut. Dari kelompok Pantekosta, dari kelompok-kelompok gereja Bethel, ya. Kemudian baru Katolik. Katolik ini jarang, mereka lebih tertutup, tapi bukan berarti mereka diam-diam saja. Nah, kalau ada kesempatan ya sudah, mereka akan masuk juga untuk mempengaruhi. Jadi istilahnya untuk menjaring domba-domba yang tersesat. Jadi semua yang di luar mereka, termasuk kita ini,
ini dianggap kita ini adalah golongan yang tersesat jalan. Jadi harus diselamatkan ini. Karena mereka memegang amanat agung yang disampaikan Yesus. Karena amanat agung itu tertulis di dalam Injil karangan Matius. Pasal 28 ayat 19. Pergilah engkau ke seluruh dunia dan jadikan bangsa-bangsa di dunia itu sebagai muridku dan baptiskan mereka atas nama Bapa dan Anak dan Ruhul Kudus. Ini amanat agung yang disebut amanat agung. Sama kita juga mempunyai amanat agung tadi. Ya. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah, dan seterusnya ayat itu. Itu amanat agung bagi kita umat Islam. Jadi kita punya kewajiban untuk mendakwai ahlul kitab, baik dari golongan Yahudi maupun dari golongan Nasrani. Jadi mereka yang meyakini bahwa Nabi Musa alaihissalam itu adalah Nabi dan Rasulullah. Sampai kepada periode Nabi Yahya alaihissalam. Jadi orang Yahudi hanya mengakui sampai periode Nabi Yahya alaihissalam. Itu yang mereka akui sebagai Nabi dan utusan Allah. Nah, begitu sampai pada Nabi Isa alaihissalam atau Yesus alaihissalam, orang Yahudi sudah menolak. Jadi orang Yahudi menolak kenabian Yesus alaihissalam. Nah, orang Kristen mereka bermakmum. Seluruh nabi yang diyakini oleh orang Yahudi mereka akui sebagai nabi dan rasul juga. Plus dengan Nabi Isa atau Yesus alaihissalam. Cuman orang Kristen kebablasan. Khusus untuk Yesus atau Nabi Isa alaihissalam, mereka jadikan Nabi Isa ini sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Nah, ini kebablasannya. Nah, karena itulah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan tentang ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi ketika beliau menjelaskan siapa al-maghdub fahuwal Yahud. Jadi maghdub yang dimurkai oleh Allah ini adalah orang Yahudi. Karena apa? Mereka sudah tahu kebenaran. Ya, mereka sudah mengenal seluruh risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Bahkan mereka juga sudah mengetahui bahwa Isa putra Maryam itu adalah nabi dan rasul, tapi mereka menolak kenabian Isa putra Maryam. Dan orang Yahudi juga mengetahui bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah nabi dan rasul yang dijanjikan, yang dinubuatkan oleh para nabi dari golongan Bani Israel. Tapi karena mereka tahu bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan dari golongan Bani Israel, serta mereka pun menolak kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kata Rasulullah, al-maghdub fahuwal Yahud. Sementara ad-dallin, ad-dal siapa itu? Ad-dal fahuwan nasara dallu wa adalla syai'. Jadi orang Nasrani itu sesat dan menyesatkan yang lain. Mereka tahu bahwa Isa putra Maryam itu adalah nabi dan Rasulullah, tapi mereka melampaui batas menjadikan Isa putra Maryam sebagai anak Tuhan, bahkan Tuhan itu sendiri. Dan yang kedua, orang Nasrani juga sama seperti orang Yahudi. Mereka mengenal dan mengetahui akan datangnya Nabi yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka menolak kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang menjadi pokok. Ya, makanya saya katakan tadi pesan amanat agung dari Yesus. Jadi Matius pasal 28 ayat 19 itu diucapkan oleh Yesus setelah beliau mati di salib. Oh, ini sudah ditulis ya. Nah, alhamdulillah. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka
dalam nama Bapa dan Anak dan Ruhul Kudus. Nah, jadi ini diucapkan oleh Yesus setelah beliau mati. Dalam keyakinan mereka kan Nabi Isa ini disalib. Nah, setelah beliau disalib, dikubur 3 hari, kemudian beliau hilang dari kuburannya, lalu menemui murid-muridnya. Bahkan muridnya ketakutan ketika orang yang sudah mati disalib ini datang menemui mereka. Loh, siapakah engkau? Hantukah engkau ini? Ya. Nah, tapi orang itu yang menemui, bukan, aku bukan hantu. Lihatlah, darahku masih mengalir ini di sini. Nah, gitu ceritanya di Bible itu ya. Jadi ini artinya yang mendatangi yang memberikan pesan ini adalah orang yang sudah mati tadi. Makanya saya katakan ini adalah amanat agung dari Yesus. Ya, jadi ini amanatnya. Jadi Matius pasal berapa tadi? 28 ayat 19. Nah, inilah yang menyebabkan orang Kristen itu gigih untuk mendakwai umat Islam khususnya. Mereka tidak akan gigih mendakwai umat-umat Hindu, Buddha itu tidak. Justru yang mereka hendak merebut itu adalah kita umat Islam ini. Jadi sebetulnya hati kecil mereka itu sadar betul bahwa sebetulnya kita ini satu rumpun ya. Satu rumpun kan? Nah, cuma mereka berusaha mencari teman, ya opo carane golek konco menambah jumlah teman yang menolak kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka berpindah menjadi pengikut mereka, menjadi pengikut Yesus Alaihissalam. Baik dia menjadi Kristen maupun jadi Protestan. Nah, tapi bagi kita umat Islam insya Allah, ya, kalau tauhid kita ini sudah kokoh, akidah kita ini sudah kuat, kita tidak akan gampang dimurtadkan. Justru kita yang akan memurtadkan mereka dari agamanya. Untuk kita rekrut dengan izin Allah, dengan rahmat Allah, dengan hidayah Allah, menjadi saudara-saudara, menjadi mu'allaf untuk kita bersama-sama menyembah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah, dan menyeru orang lain agar mentauhidkan Allah. Nah ini, bagaimana kita menghadapi para misionaris itu yang sering datang atas nama MCN Hagia Sophia Indonesia cabang Sulawesi Utara sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh donatur setia Hagia Sophia dimanapun berada. Insya Allah, Allah yang akan membalas segala kebaikan daripada sahabat setia donatur Hagia Sophia. Insya Allah hajat terbaik daripada seluruh donatur Hagia Sophia dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya Allah apa yang sudah diikhlaskan pada hari ini membawa keberkahan untuk semua, baik yang memberi, baik yang menerima, juga yang melaksanakannya. Amin ya Rabbal Alamin.